Satu. Oke, sebelumnya saya awalnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih pada teman-teman sekalian yang telah menyempatkan waktunya untuk kita berdiskusi pada malam hari ini. Dalam rangka kita akan ada tugas yang harus kita selesaikan. Kurang lebih seperti itu. Mungkin di sini kita nggak berbicara panjang kali lebar gitu kan. Mungkin sebelumnya jika belum ada yang kenal, perkenalkan nama aku Henry Huzaifah yang kebetulan kalau nggak salah itu namanya berada di papan paling atas, jadi secara nggak langsung kayaknya jadi ketua kelompok. Kurang lebih gitu Marcel ya? Ya, benar. Oke, jadi boleh Marcel perkenalkan diri, nanti disusul Ramona, ada Indah Lestari, dan juga Andre Arya. Saya hello sama teman-teman yang ada di layar kaca. Ya, semuanya selamat malam. Perkenalkan, saya Marcel, NPM 71. Salam kenal semuanya. Next. Oke, salam kenal. Next, Ramona. Halo. Ada suaranya nggak? Ada Ramona, ada. Hai, kenalin aku Ramon Nonopera. Kayaknya udah kenal semua ya, cuma nama Marcel yang baru. Oke. NPM 69. Sehat-sehat Ramona, sehat-sehat juga kesehatan. Iya. Andre. Oke, terima kasih untuk Henry udah memberikan kesempatan. Perkenalkan nama saya Andre Arya Pratama, NPM 19 12 011 040. Salam kenal semuanya. Iya, selamat malam Andre. Selanjutnya Indah, tolong untuk memperkenalkan diri. Indah tadi lagi ada kendala jaringan mungkin. Oke, kita untuk mempersingkat waktu, mungkin nanti kalau Indah masuk kita bakal sambung dengan perkenalannya. Tapi sebelum itu kita bakal ngebahas lebih lanjut sama tugas pokok kita. Jadi sejauh ini teman-teman ada saran nggak kira-kira kita tuh bakal buat proposalnya itu mengenai masalah apa? Oh Indre, Jangan ini. Maaf ya tadi ada sedikit kesalahan teknis. Indah bisa memperkenalkan diri. Indah silakan memperkenalkan diri. Halo cek Indah, bisa didengar nggak suaraku? Silakan memperkenalkan diri. Oh ya, perkenalkan Mas Indah Lestari. Udah gitu aja. Oke, terima kasih Indah. Kok agak jutek ya yang ini, yang tadi perkenalannya santai gitu kan. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah bersedia untuk memperkenalkan dirinya, gitu kan. Jadi kita akan langsung ke topik. Jadi kalau untuk Henry pribadi itu mungkin usul dari aku gitu ya, untuk kelompok kita nanti sistemnya kita bakal bagi tugas kayak yang buat latar belakang siapa, buat rumusan masalah siapa, dan juga kita mau menggunakan metode apa. Nah sebelum kita lanjut ke jenjang yang lebih serius nih ya, gitu kan. Kira-kira ada nggak saran dari teman-teman kita itu mau mengangkat tema tentang apa? Soalnya besar harapannya ketika kita ini selesai diskusi seperti malam hari ini, harapannya bisa setelah diskusi atau sampai dengan besok itu tugas sudah selesai kita kerjakan seperti itu. Gaya. Bentar dulu, kita mau pakai penelitian normatif atau penelitian empiris? Oke, bagaimana kira-kira teman-teman mau menggunakan normatif atau empiris? Kemarin kan kalau nggak salah Henry sudah ngasih kita tugas untuk pilih satu judul. Nah, apakah teman-teman udah punya judul masing-masing gitu?
Nah, dari judul kita masing-masing bisa kita diskusikan, kita pilih yang mana. Ya, baik. Aku izin masuk ya, Marcel sama teman-teman yang lain. Jadi kalau aku pribadi masih menekankan di bidang ini, apa namanya, kebijakan tentang PPKM sendiri sih yang cukup menarik banget gitu. Jadi artinya gini, kenapa sih pemerintah itu harus menerapkan PPKM gitu? Kenapa sih nggak langsung aja nerapin ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018? Tolong koreksi kalau aku salah tentang karantina wilayah begitu kan. Artinya ketika kehidupan hajat orang banyak semasa lockdown itu tuh harus ditanggung pemerintah. Kenapa sih harus menggunakan istilah PPKM dan lain sebagainya sampai berlevel-level? Kurang lebih sedikit gambarannya dari aku sih seperti itu, teman-teman. Kalau ada teman-teman yang mau berpendapat lain, saya persilahkan. Oke, Bagaimana teman-teman yang lain? jadi Mas ya, kalau terkait dengan apa yang Indri sampaikan tadi, terkait dengan penelitian ya, itu bisa dua kemungkinan, diantaranya bisa penelitian normatif atau empiris. Kalau normatif tadi kita melihat dari kebijakannya bagaimana, kemudian undang-undang yang diterapkan itu bagaimana gitu. Nah, kalau misal dari apa namanya penelitian empiris, mungkin kita ngelihat dari koresponden ya, atau apa namanya hasil dari wawancara di lapangan gitu, bagaimananya. Nah, kalau dari gua sendiri sebenarnya sepakat gitu terkait dengan kebijakan PPKM. Cuman mungkin dari teman-teman yang lain ada masukan lain gitu sehingga nanti bisa kita peroleh pilihan yang mana kita pilih yang terbaik dari apa pilihan-pilihan itu gitu. Oke, itu aja, mungkin ada tanggapan dari teman-teman. Jadi kalau yang gue tangkap, kita akan bahas di kekuatan hukumnya ya. Jadi apakah PPKM itu sesuai dengan undang-undang atau enggak gitu? Iya, betul sekali. Kalaupun memang misalkan besok kita menggunakan metode penelitian empiris normatif, kalau memang diperlukan untuk terjun ke lapangan dan kita wawancara, nanti insya Allah saya siap deh untuk ngambil sampel gitu. Tapi kembali lagi sama teman-teman. Sebenarnya bukan apa menguji daripada undang-undang ya, tapi lebih ke efektivitas gitu. Apakah efektif terkait dengan kebijakan PPKM ini, ya kan? Kalaupun tidak, kita kan ada solusi dari itu ya. Nah, solusinya apa? Ya tadi yang disampaikan Henry, bahwasanya baiknya gitu untuk PPKM ini tidak diterapkan, melainkan kita pakai apa namanya sistem karantina wilayah gitu kan. Yang dimana dengan karantina wilayah itu tadi, segala kebutuhan masyarakat itu didukung atau disupport oleh pemerintah gitu. Itu yang seharusnya gitu. Jadi kita tidak usah lagi yang namanya diberlakukan terkait dengan PPKM gitu. Itu sih. Kalau dari Marcel gimana? Kira-kira setuju nggak? Atau ada topik yang akan dibawakan? Nggak masalah. Kita diskusikan malam ini. Kalau mau bahas undang-undang Kalau dari saya sih sebenarnya setuju aja. Tapi kalau misalnya memang diminta ide baru, saya tertarik untuk membahas tentang ambang batas parlemen dalam pemilihan DPR RI. Parliamentary threshold itu kan sekarang kan parliamentary threshold berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu itu 4%. Sedangkan di konstitusi kita sendiri itu nggak menyebutkan bahwa minimal sekian baru anggota DPR itu partai tersebut bisa masuk ke dalam pemilihan anggota DPR gitu. Karena kalau misalnya di bawah 4%, itu suaranya akan terbuang sia-sia gitu loh. Contohnya seperti partai-partai kemarin tuh kayak ada PSI, PKPI, itu mereka akhirnya nggak bisa masuk ke parlemen karena suara nasionalnya di bawah 4%. Padahal kalau misalnya kita hitung dari segi tata cara perhitungannya, itu anggota mereka yang memiliki suara banyak di satu wilayah itu bisa masuk gitu. Kalau saya sendiri sih tertarik untuk membahas itu. Tapi yang lain mungkin ada pembahasan yang lain. Iya, Ramona gimana Ramona? Dua-duanya sih bagus sih. Kalau dari Marcel juga bagus. Kalau dari Henry juga bagus ya.
ngikut aja yang mana bagusnya. Indah, Ramona, kita nanti voting ya antara dua itu. Sementara ini masih dua idenya. Gue kalau untuk judul yang udah kegambar dari dua yang udah disebutin tadi tuh gue baru kegambar sama yang judulnya Henry itu. Tapi lebih jelas waktu pas Andre ngejelasin kayak terkait efektivitas PPKM itu. Cuman kalau yang Marcel gue kurang nyambung, gimana itu Marcel? Jadi kan dalam sistem pemilu kita itu setiap partai yang bisa ikut verifikasi KPU kan bisa ikut pemilihan umum, bisa ikut pemilu kan. Tapi untuk dipilih untuk masuk ke dalam daftar pemilihan setelah dipilih kan anggota DPR itu pasti masuk ke dalam pemilihannya. Untuk masuk ke daftar pemilihan itu siapa aja nih yang dapat kursi berapa, partai mana dapat kursi berapa, itu mereka harus mendapat suara 4% nasional. Jadi rakyat tuh harus coblos partainya sebanyak 4% rakyat gitu loh. Baru mereka bisa masuk ke dalam pemilihan yang partai ini dapat kursi berapa. Nggak langsung dihitung gitu loh. Kayak gitu sih. Jadi ada ambang batas 4%. Kalau misalnya kayak kemarin PSI nggak nyampe 4%, jadi seluruh anggotanya, seluruh calegnya PSI itu nggak bisa masuk ke dalam bursa pemilihan gitu. Mereka kan dipilih rakyat, tapi suaranya hanya 3%. Nah, karena dia di bawah 4%, jadi mereka PSI satu partai itu dihapus suaranya. Jadi suara rakyat yang buat PSI itu nggak ada gitu. Jadi itu nanti kita gimana itu gambaran? Akan analisis yuridis sih, jatuhnya normatif kan. Kita akan analisis apakah itu memang sesuai dengan konstitusi, terus urgensinya apa, ada 4% gitu. Agak berat ya, Boy. Iya sih. HTN. Keren sih memang idenya Marcel. Cuman kalau aku pribadi kayaknya berat, serius. Mengingat waktu kita itu tinggal SKS gitu, sistem kerja malam. Gue mikirin waktunya sih. Cuman kalau waktunya masih panjang, setuju idenya Marcel, bagus. Iya, bagus banget, belum ada yang mengangkat gitu. Jadi kira-kira gimana nih? Mana otak HTM? Kita ambil kesempatan, mau ngambil gagasan satu yang tadi udah aku kemukakan, atau mau gagasan dua yang barusan Marcel kemukakan, nggak masalah, kita voting aja. Cuman kalau aku pribadi mengingat, menimbang dan juga memutuskan itu waktunya kita tinggal SKS atau sistem kebus semalam, ya kalau aku pribadi menyarankan untuk kasus yang pertama, tapi selebihnya kembali lagi sama teman-teman. Oke, kita juga izin masuk ya. Oke, terkait dengan tema yang Henry ajukan tadi, sebenarnya memang lagi hangat-hangatnya juga terkait dengan COVID ini gitu. Cuman kembali lagi PPKM sekarang juga itu udah surut gitu loh, ibaratnya kan. Nah mungkin bukan surut aja, sebenarnya udah banyak yang ngebahas terkait itu gitu. Cek, kedengeran nggak suaranya? Kedengeran Andre. Sorry, soalnya mukanya Henry langsung hilang nih tadi. Ya jadi apa namanya ya? Kalau kita ngebahas atau ngekaji daripada PPKM ini atau efektivitas PPKM ini, kalau dari gua itu ya gua lihat-lihat sebenarnya udah banyak gitu. Udah banyak. Kemudian dari efektivitas gitu, kemudian dari problematika yang ada membahas terkait dengan PPKM. Udah, jangan marah. Terkait dengan PPKM. Henry tolong dikondusif ya. Ya. Mohon maaf, ini tadi Abiku habis nelpon, jadi sorry. Terputus. Ya, jadi gimana teman-teman keputusan? Sebentar ya. Nah, mungkin kalau kita mengkaji dari PPKM ini, dibuatkan ruang lingkupnya gitu. Dibuatkan ruang lingkup. Biar kita juga nggak terlalu jauh membahas terkait dengan PPKM. Misal ruang lingkupnya di Bandar Lampung atau di Jakarta gitu kan. Nah, itu bisa
ya kan, biar nanti kajiannya juga agak sedikit berbeda dengan yang ada di Google gitu kan. Nah, itu terkait dengan pendapat gua untuk yang temanya Hendrik. Kalau untuk temanya si Marcel ini itu banget gitu sebenarnya. Karena ini gua kalau terkait dengan HTN ini mungkin nggak begitu paham. Cuman memang kalau kita ngangkat dari apa yang Marcel ini ajukan tadi itu menarik banget gitu. Kita membahas terkait dengan apa eh, undang-undang atau kebijakan yang ada gitu terkait dengan tadi Pemilu. iya. Kalau nanti mau pakai punya Marcel, kita lebih dikuatin untuk baca jurnal dan segala macam, terutama yang berkaitan dengan itu, terutama undang-undangnya sih gitu kan. Cuman dilihat lagi bagaimana kesanggupan kita dengan waktu yang memang besok itu gitu ya. Memang dari Marcel sendiri ada bahannya, ya nggak apa-apa, karena nanti kita bakal menganalisis hitungannya kan itu. Iya. Dan Marcel memang udah tahu tadi disebutkan bahwasanya hal atau bukan output ya, gagasan lah ibaratkan itu nanti kita buatkan dulu atau outline ya kan. Ketika outline-nya dari sel itu udah ada, sampaikan ke kita ya kan. Ya tinggal dibuat pembagiannya aja sel gitu. Kalau memang nanti dari kita sepakat untuk untuk dukung bukan untuk setuju dengan ide Marcel tadi gitu. Itu sih palingan dari gua Hen. Iya, oke. Terima kasih, Andre. Jadi untuk Indah sama Ramona kira-kira gimana? Mau ngambil topik yang punya aku atau punya Marcel? Gambarannya kalau punya aku mungkin bakal kita langsung tutup, langsung eksekusi gitu kan. Nah, itu kalau kita mau buka punyanya Marcel, kita harus dikuatkan membaca gitu. Mengingat memang itu yang bakal kita kejar untuk malam ini. Semuanya bisa, nggak ada kendala gitu. Bisa kok, semuanya itu mudah. Tapi kembali lagi keputusan ada di teman-teman gitu. Benar sih kata Andre tadi, kalau misalnya kita mau bahas PPKM harus dikerucutkan sih yang mau kita bahas bagian mananya nih gitu. Efektivitasnya ya. Ya, kita cek efektivitasnya untuk wilayah Provinsi Lampung. Kalau memang ya? Masih kalau untuk satu provinsi kira-kira cangkupannya terlalu luas nggak? Atau khusus untuk kota Bandar Lampung aja? Enggak, sebenarnya kembali lagi ya dan disinggung sama Marcel terkait dengan urgennya gitu, ya kan? Nah, kondisi PPKM di Lampung ini gitu, apakah dia memang kondisinya sangat mana gitu kan di wilayah Coba diulang. Suaranya putus-putus sendiri, nggak ada suaranya. Cek. Putus-putus. Nggak ada suaranya. Ada suaranya nggak? Ada. Oke. Nggak ada suaranya. Coba itu lo ini dulu, di mute dulu. Ada suaranya nggak? Oke, thank you. Nah, jadi terkait dengan PPKM yang ada di Lampung, dilihat juga gitu kondisi PPKM yang ada di tempat kita ini bagaimana gitu. Jangan sampai kita sudah ngebahas PPKM yang di Lampung ini, terutama untuk permasalahannya nggak terlalu signifikan banget gitu. Kemudian dari kondisi masyarakat di lapangan juga ibaratnya masih kondusif gitu kan, dan nggak terlalu parah dengan COVID yang ada di Lampung. Nah itu diperhatikan juga gitu. Kemudian kalau memang pun mau ya kan
eh, kita juga nggak bisa gitu untuk buat tema, ya kan, yang mana tema itu udah banyak di Google segala macem gitu kan. Nanti mungkin kita bisa lihat lagi. Nah, untuk efektivitas tadi, ya itu bisa, cuman dibuatkan ruang lingkupnya aja gitu. Aduh, malah muter lagi ya. Pokoknya kayak gitu dah. Iya. Oke, izin masuk ya, aku kasih gambaran. Jadi kalau untuk efektivitas PPKM ini sendiri, khususnya di Provinsi Lampung, saya orang yang pertama kali menyatakan tidak efektivitas. Hal ini bisa apa? Sebagai sampel kecil, dari kebijakan PPKM ini kan nggak menentu tuh. Kita berbicara sama mahasiswa aja lah, mahasiswa Unila. Berapa banyak dari hampir seluruh mahasiswa Unila itu karena kebijakan PPKM yang nggak menentu, mereka itu selama 1 tahun ini terpaksa bayar uang kos untuk sewa kos-kosan, tapi ternyata sampai dengan setahun berjalan PPKM nggak berakhir. Itu tuh dari dampak terkecilnya itu sudah sangat merugikan bagi masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, naiknya jumlah tarif angkutan umum yang nggak menentu. Artinya terdapat praktek percaloan di angkutan umum dengan alasan ini sedang PPKM. Jadi terpaksa tarifnya dinaikkan karena penumpangnya sedikit dan lain sebagainya. Dan hal ini juga saya temukan di pelabuhan Bakauheni Lampung. Dan juga yang selanjutnya saya yang terkena PHK akibat daripada PPKM itu sendiri dengan berbagai alasan. Berarti ini akan fokus ke dampak ekonominya ya? Iya, semua dampak, nggak cuma menyangkut tentang ekonomi, tapi Karena kalau lebih misalnya bakal kita menjurus ke ekonomi. ngomong tentang kasus COVID, sebelum PPKM darurat itu, kasus aktif COVID 500.000. Kasus COVID aktif di Indonesia. Sedangkan sekarang setelah beberapa bulan PPKM, kasus COVID-nya itu tinggal 18.000. Berarti kan PPKM itu efektif kalau kita ngomong tentang penurunan kasus COVID gitu ya. Nanti jadi kita memetakan dampaknya aja gitu, mau yang kemana. Iya sih, memang di sisi lain dapat memutus mata rantai COVID. Cuman di sisi lain itu kita sebagai rakyat, ketika ada kebijakan PPKM tanpa diberinya ada kebutuhan yang cukup untuk layak hidup, itu dua pilihan. Yang pertama, kita akan mati karena corona, atau yang kedua, kita bakal mati kelaparan karena adanya corona. Jadi itu tuh kebijakan yang seharusnya diterapkan itu harus diimbangi dengan supply untuk kehidupan masyarakatnya seperti itu. Bahasanya itu nggak gitu bahasanya. Iya, jadi seperti ini. Kenapa sih nggak pakai undang-undang karantina nasional aja gitu loh? Harus dibuat PPKM yang level 10 kayak ayam geprek segala macam gitu kan. Itu kan ngaco kebijakannya seperti itu loh. Mohon maaf nih jadi ke bawah suasana ngomongnya. Nah, kalau yang gua tangkap berarti dari lu itu kita akan bahas tentang dasar hukumnya. Sebenarnya PPKM ini ada dasar hukumnya nggak sih? Terus kalau misalnya apa namanya, kan memang seharusnya yang benar itu kalau undang-undang kekarantina nasional tuh pilihannya karantina nasional atau PSBB, nggak ada istilah PPKM memang sebenarnya gitu. Memang kan sebelumnya memang PSBB, tapi kan kalau PSBB itu dari bawah ke atas, nah PPKM ini dari atas ke bawah gitu kan. Kita mau bahas di mananya gitu. Jadi kita mungkin bakal lebih ini sih, ya sedikit nyari tentang landasan hukumnya. Terus ada nggak sih yang Bu Kingkin bilang itu keserasian hukum ya, atau apa yang waktu itu? Nah, di situ loh yang kita cari keserasian ya. Keserasian. Nah, di situ keserasian hukumnya itu ada nggak antara kebijakan yang satu dengan yang lain, dan dampaknya untuk halayak umum itu tuh kira-kira apa gitu loh. Karena fakta di lapangan itu banyak kita temukan, yaitu masyarakat itu dihadapkan dengan dua pilihan, mereka mati dengan virus corona atau mati kelaparan karena memang mereka nggak makan, dan itu fakta.
Nah, Jadi gimana? Udah ada gambaran belum? Kalau sudah ada gambaran, langsung kita petak-petak gitu kan? halo Hen. Eh, kedengeran nggak suaranya? Oke. Gue tadi buka Google di laptop kok nggak bisa ya. Jadi mau ngomong sambil ngeriset ini agak susah gara-gara nggak ada Google. Kalau dari pandangan gue gini, apa namanya? Apa yang disampaikan Henry tadi sebenarnya penyebab ya dari penerapan PPKM itu gitu kan. Kemudian kita harus melihat juga terkait dengan efektif PPKM ini gitu. Tadi udah disampaikan juga sama Marcel gitu. Ketika penerapan PPKM ini ada gitu kan, kasus corona itu kalau dilihat dari datanya itu berkurang gitu. Berarti kan otomatis itu sekedar bisa menjawab gitu bahwasanya itu efektif untuk peredaan dari apa namanya tingkat COVID ini di Indonesia gitu kan. Cuman kalau kita ngelihat dari kondisi masyarakatnya, ya kan, kondisi masyarakatnya ketika ada PPKM ini, ya nanti jatuhnya bisa juga di apa namanya dikerucutkan di dalam temanya. Misal apa dampak PPKM terhadap kondisi masyarakat di Lampung, misal gitu, ya kan? Nah otomatis itu kan masuk penelitian empiris. Mau nggak mau nanti kita harus tahu data dari masyarakat yang ada di Lampung, bagaimana gitu kan. Kemudian kita juga harus tahu dari pendapat dinas sosial terkait dengan kondisi masyarakat yang ada di Lampung gitu. Nah itu, ya kan? Itu kalau kalau kita mau ngebahas tentang masyarakatnya akibat dari PPKM ini gitu kan. Nah itu sih. Jadi kalau memang uh, yang perihal PPKM ini ya itu tadi, kalau memang pun mau kalau Henry tadi ngebahas terkait dengan kondisi masyarakatnya, mungkin tema yang gue barusan disebutkan itu tadi bisa jadi rekomendasi. Cuman ya itu tadi penelitiannya penelitian empiris jatuhnya. Kita pun perlu data-data, ya kan? Kita nggak usah terjun di lapangan, tetapi kita harus tahu data, punya data terkait dengan apa ya pendapat dari pendapat dari masyarakat atau dari dinsosnya gitu terkait dengan kondisi masyarakat yang ada. Itu sih kalau dari gua ya. Gimana Marcel dan Ramo dan teman-teman yang lain? Ya itu tadi, kalau misalnya kita bahas dampak kebijakan PPKM bagi masyarakat, itu masuk ke penelitian hukum apa enggak gitu loh. Jangan-jangan itu masuk ke penelitian FISIP gitu kan. Kalau kita mau bahas dampaknya ya. Ya paling enggak kalau memang pun mau, tetap dia bisa dikaitkan dengan apa namanya hukumnya, ya kan? Apa itu kebijakannya, ya kan? Kebijakannya itu yang bisa kita kaitkan dengan hukum, ya kan? Kebijakan tersebut efektif atau tidak masih berkaitan sebenarnya untuk sel terkait dengan apa namanya PPKM ini kan? Karena PPKM adalah sebuah kebijakan juga gitu. Cuman itu tadi kira-kira eh apa namanya untuk tema ini itu sudah belum gitu dibahas dari penelitian-penelitian sebelumnya gitu kan. Walaupun sering dibahas sama apa orang-orang terkait dengan problematika yang ada ya kan. Nah, itu gimana menurut kalian gitu? Iya, jadi dalam penelitian itu kita bisa nggak sih kayak istilahnya kalau kita harus menunggu bola, dalam artian itu kita menunggu jurnal ataupun artikel yang secara resmi gitu. Artinya bisa nggak kita itu buat gebrakan gitu kan? Kayak ini loh, ini nih hasil penelitian kita gitu. Tapi caranya gimana? Gimana Hen? Iya, artinya kalau apa yang aku tangkap dari Andre itu tadi kan kita tuh harus punya penelitian ilmiah juga gitu kan ya. Jurnal, kayak nanya ke Dinsos gitu kan. Tapi sejauh ini Andre, kalau kita nanya datanya ke dinas sosial, itu jawaban mereka itu bakal berbanding terbalik dengan fakta yang ada di lapangan seperti itu. Nah, makanya maksud aku gini, ketika kita
mencoba untuk mengolah dan membuat data ini bisa nggak sih sebagai tonggak awal untuk mengolah data itu sendiri? Artinya, apakah memang kita harus nunggu sumber referensi seperti jurnal dulu baru kita eksekusi, atau sebenarnya hal ini nih bisa sih kita itu langsung eksekusi gitu loh? Enggak, gini maksudku gini. Terkait dengan apa namanya hasil wawancara baik itu atau data atau informasi ya dari pihak Dinsos itu tuh sebagai apa data pendukung ibaratnya dalam penulisan karya ilmiah kita gitu kan. Ketika kita membuat suatu argumen dan didasari dengan data yang ada itu kan bisa menguatkan ibaratnya. Nah, kembali lagi ketika nanti kita nggak memakai itu dari pendapat atau informasi dari Dinsos ya nggak apa-apa. Yang penting ada data lain yang menguatkan gitu. Terutama dengan kondisi masyarakat kan itu kan kita harus tahu di lapangannya gitu. Mau nggak mau ya kita harus ada informasi atau berita yang mana berita itu berisikan terkait dengan apa namanya curahan hati kan dari masyarakat yang terkait dengan kebijakan PPKM ini gitu. Mungkin ini kayaknya guys apa namanya kita belum dapat ya poin utamanya jadinya. Iya, ya kalau kataku itu tadi kita lihat penerapan hukumnya itu gimana, terus dampaknya itu gimana, kurang lebih kayak gitu sih. Kalau Kalau nggak coba gambaran yang pengen aku kebut. dikerucutin aja Han, judulnya lah gitu. Judulnya, Ya, judulnya apa? tinjauan yuridis mengenai kebijakan pemerintah tentang karantina wilayah dengan berbagai istilah. Kira-kira gimana kalau kayak gitu? Berarti nggak fokus ke PPKM ya? Nah, artinya gini, ketika saya bilang di situ dengan berbagai istilah, sorry, ada trouble ya. Yuk lanjut. Sebenarnya kan yang tugas kita kan tinjauan pustaka nih. Tinjauan pustaka ini kan berhubungan erat dengan judul yang akan kita angkat. Misalnya judul kita tinjauan yuridis, berarti kan tinjauan yuridis itu artinya apa? Terus PPKM itu artinya apa? Itu kan yang akan dimuat di bab 2 tentang tinjauan pustaka. Nah, maksud gua kita lu tentuin judulnya. Nanti berarti kan kalau itu dari lu nanti latar belakang rumusan masalah tujuan manfaat itu kan satu kesatuan ya. Itu bisa lu buat. Terus kita yang lain tuh buat tinjauan pustakanya gitu. Yup. Ya boleh sih, menyesuaikan aja gitu. Masalahnya ini belum nemu judulnya kan, Bro. Bener, yang mau kita Nah, fokusnya itu. kemana? Nah, kalau apa yang kita fokusin itu tadi kira-kira gimana? Kalau pakai judul yang aku ajuin nggak cocok ya, jelek ya? Atau gini nih gambarannya, aku ngasih gambaran tentang kita mau ngebahas itu tuh. Nah, jadi menurut kalian itu kita bakal bikin judulnya apa kalau fokusnya ke situ? Nah, kurang lebihnya kayak gitu. Berarti kan fokusnya sebenarnya kan pertanyaan utamanya kan kenapa nggak karantina wilayah gitu kan? Iya, bener. Kenapa nggak karantina wilayah aja? Kenapa sih nggak karantina wilayah aja? Padahal dengan kebijakan yang sekarang diterapkan itu tuh dampaknya banyak banget loh, nggak cuma dari sektor ekonomi doang. Nah gitu sih tujuan utama kita ngambil topik itu. Ya berarti yang kita analisis dulu PPKM ini sebenarnya legal apa enggak gitu kan? Iya, mungkin bisa jadi itu legal. Cuman pertanyaannya, apakah kebijakan itu serasi gitu? Kebijakan itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat kan gitu toh? Oh, atau kita bahas PPKM ditinjau dari Undang-Undang Karantina Wilayah. Gimana, Sel? Kan
kalau Henry bilang tadi pertanyaan utamanya sebenarnya kenapa sih kita nggak karantina wilayah gitu? Kenapa harus PPKM gitu kan? Sedangkan memang di Undang-Undang Karantinaan Wilayah itu nggak ada istilah PPKM. Dan PPKM selama ini itu diaturnya dalam Inmendagri, Instruksi Menteri Dalam Negeri gitu, bukan diatur dalam sebuah undang-undang. Kalau misalnya mau kayak gitu, berarti kita tinjauan yuridis kebijakan PPKM ditinjau dari Undang-Undang Kekarantinaan Wilayah atau apa? Gimana, makin bingung atau gimana? Kalau nggak gini, Sel, dirimu, lo udah punya outline belum dengan ide lo tadi? Udah sih, gue bisa menjabarkan latar belakang, tujuan, manfaat, rumusan masalahnya. Kemudian untuk di tinjauan pustaka, itu yang akan kita bahas. Pertama, kan judul gue kan analisis yuridis penerapan ambang batas parlemen, pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam sistem pemilihan umum Indonesia. Berarti tinjauan pustakanya nanti kita akan bahas analisis yuridis itu apa, terus ambang batas parlemen itu apa, kemudian pemilihan DPR RI itu apa, dan sistem pemilu Indonesia itu yang gimana gitu. Oke, izin masuk ya. Kalau terkait dengan tinjauan yuridis mungkin tidak dijelaskan di bagian daftar ini, di bagian apa namanya tinjauan pustaka, ya. Kalau menurut gua sih, kalau tinjauan yuridis kan mungkin nanti bisa masuk di penelitiannya ya, penelitian yuridis. Tapi lebih kalau di tinjauan pustaka, misal peran DPR misalkan, atau apa namanya DPR pemilunya, apa pengertian dari pemilunya gitu, itu bisa dibahas di pustaka gitu. Terus apalagi ya tadi, kalau terkait dengan ambang batas kan dia ibaratnya bukan bentuk apa ya, badan ya. Jadi sebenarnya gimana ya kalau untuk ambang batas ya, ambang batas tuh kalau menurut gua lebih baiknya gitu kan, itu diselipkan di dalam penjelasan, misal di bagian penjelasan DPR, kemudian nanti diselipkan pernyataan terkait dengan pengertian ambang batas itu tadi gitu. Nah, jadi yang ditinjau pustaka kalau menurut gua, misal ya, itu ada pengertian pemilu bisa dimasukkan, kemudian peran DPR kan, terus apalagi ya, legislasi, atau digantilah DPR diganti legislasi. Apa tadi judulnya tadi? Peran DPR masuk Pak? Analisis yuridis penerapan ambang batas parlemen dalam pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam sistem pemilihan umum Indonesia. Nah, sistem pemilihan umum tuh bisa tuh dimasukin di apa namanya tinjauan pustakanya. Kalau saran gue jadi ada tiga ya. Yang pertama itu kita menjelaskan terkait dengan itu di tinjauan pustaka. Sebenarnya di tinjauan pustaka ini nggak terlalu ribet lah kita bahas itu, karena dia secara umum aja dia menjabarkan. Cuman nggak apa dah. Yang pertama itu ada apa pengertian pemilu ya kan, pemilu, nanti di situ menjabarkan terkait dengan pemilu itu bagaimana, apa, dan peranannya gimana. Kemudian di bawahnya lagi terkait dengan apa? Aduh lupa lagi. DPR, peran DPR tuh bisa. Terus lagi di bawahnya lagi terkait dengan terakhir tadi lo nyebutin apa, lupa gue. Sistem pemilu. Sistem pemilu. Ya, bisa sih. Ambang batasnya Ya, nggak pokoknya perlu dibahas ya. Sabar, gue bingung sih. Parlemen.
Ambang batas. Iya, woi, kan ini judulnya aja Iya. analisis yuridis terhadap ambang batas itu. Berarti kan fokusnya ke Ambang batas. itunya ya. Ya, kalau misal ambang batas itu menjadi sorotan utama, maka itu bakal dibuat di pembahasan. Ya nggak sih? Atau gimana? Menurut Marcel gimana? Karena Marcel sendiri nih udah buat outline-nya gitu. Mana lagi nggak bisa? Iya sih, kayaknya kita akan bahas di itunya ya, di pembahasannya ya. Misal hal yang mungkin bisa kita eksekusi. Jadi tadi kan Marcel udah sampaikan juga terkait dengan latar belakangnya. Marcel udah ada, ya kan. Meskipun dia nggak secara rigid ya, tapi apa gambaran kasarnya Marcel ada gitu. Latar belakangnya, kemudian apa di dalam atau gagasan lah yang bakal nanti kita ajuin itu apa gitu. Mungkin Marcel bisa disampaikan dulu, ya kan. Nah, di grup juga dikirimkan apa materi yang udah Marcel buat. Nanti kita mulai pembagian. Itu sih paling, karena kalau apa yang Marcel sampaikan, apa ide gagasan yang Marcel ajukan tadi itu sebenarnya kita tinggal cari di jurnal-jurnal atau ya info-info di Google lah ibaratnya kan gitu. Ini gue mau sambil baca apa referensi-referensi, malahan Google-nya nggak bisa kebuka di laptop nih. Dia masih sebatas pandangan aja teman-teman. Mungkin bisa dilanjut nih, biar nggak ini juga lama juga kita. Ya, jadi kesepakatannya gimana nih? Kita mau bahas yang PPKM atau yang ambang batas? Kalau aku sendiri, karena memang dari PPKM tadi kita belum menemukan titik poin utamanya gitu kan. Karena ya banyak yang bahas terkait itu gitu. Cuman kalau memang mau yang ide Marcel tadi, sepakat itu, setuju. Yang penting aku minta gitu kan, gue minta sama Marcel kasih tahu outline-nya gimana gitu. Karena itu yang menjadi pandangan kita untuk bisa sepemikiran sama Marcel gitu. Itu kalau dari aku ya. Mungkin dari Ramona bisa nih menambahkan. Iya, Ramona sama Indah gimana? Gimana Ramona, Indah? Oke deh, karena memang kayaknya sinyalnya kurang bagus. Kalau gitu nanti gue usahain malam ini atau besok pagi gue kirim outline-nya. Kalau bisa dengan latar belakangnya sekalian. Kemudian kita bagi tugas di grup tentang tinjauan yuridis. Kayaknya mah nggak begitu sulit ya, kita cari pengertian-pengertian dan segala macamnya. Terus besok malam udah dikumpul jadi satu, lalu gue buat filenya biar bisa dikumpul besok pagi gitu kali ya. Oke, boleh, Sel. Oke. Oke deh.
Hendri keluar nih. Iya. Mungkin nanti di notice aja di apa namanya Indah sama Ramona kira-kira tadi notulensi nggak ya? Enggak, gimana mau notulensi? Keluar masuk terus kok, sinyalnya jelek banget. Beneran, sumpah. Pokoknya itu ya. Oke, oke. Saya kemarin Marcel ya. Siap-siap. Oke, Hen, gimana Hen? Mau ditutup atau gimana? Ayo Hen, di Bala masa nggak ada sinyal? Sebenarnya untuk apa namanya tugas ini yang kita nggak usah sampai apa namanya pusing-pusing ya, ibaratnya kita nggak dipublish di jurnal juga gitu Iya, ini artikelnya. bukan skripsi kita juga, weh. yang penting kita udah sesuai aja bahwasanya ini penelitian normatif, ini penelitian empiris ya kan. Iya, iya, benar. Ya udah, kayaknya kita tutup aja ya. Hendri kayaknya sinyalnya kurang mendukung. Siap, Sel. Siap. Oke. Semuanya terima kasih ya udah diskusi malam ini. Nanti kita bahas lebih lanjut di dalam grup kelompok kita. Sekian, selamat malam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.